komunikasi asinkron dan sinkron. Apa yang dimaksud dengan komunikasi sinkron dan asinkron? Ikuti terus video kali ini anak-anak, karena minggu depan saya akan memberikan tugas yang berhubungan dengan pembelajaran daring yang dihubungkan dengan komunikasi asinkron dan sinkron. Jadi simak baik-baik video ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah yang dimaksud dengan komunikasi itu apa. Tentu kita dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar tentang saya berkomunikasi dengan teman saya berkomunikasi dengan guru, saya berkomunikasi dengan orang tua, saya berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Beberapa ahli menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah penyampaian pikiran. Jadi kalau kita berkomunikasi berarti kita sedang menyampaikan isi pikiran kita dari seseorang kepada orang yang lain, Menggunakan apa? Bisa menggunakan lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tanda atau lambang menggunakan thumb up, jadi jempol ke atas begitu. Jempol ke atas ini tentu ada tandanya, yaitu misalnya jos gitu, atau mantap, atau tanda setuju misalnya. Nah, kita menggunakan lambang-lambang, itu termasuk bagian dari komunikasi, menggunakan lambang. Yang kedua adalah proses pemindahan pemahaman atau pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Kalau misalnya kita anak-anak diskusi di kelas membahas tentang sesuatu, maka sejatinya adalah anak-anak sedang mentransfer atau memindahkan gagasan, informasi dari seseorang, dari presenter tadi atau dari pemateri tadi ke orang lain, kepada teman-temannya. Di mata pelajaran yang lain saya pernah melakukan, yaitu anak-anak menjelaskan di depan baik secara berkelompok maupun individu kepada temannya. Berarti anak yang ada di depan tadi itu dia menyampaikan gagasan atau informasi kepada teman-temannya yang lain yang ada di depannya. Nah, itu adalah termasuk bagian dari komunikasi. Yang ketiga adalah pentransferan makna atau pemindahan makna di antara anggota kelompok. Nah, ini masih ada hubungannya dengan diskusi, anak-anak. Nah, diskusi yang kamu lakukan di dalam kelompok itu sejatinya adalah termasuk komunikasi. Yang pertama menyampaikan pendapatnya, yang kedua menyanggah atau menambahi atau melengkapi. Nah, itu termasuk makna dari pentransferan pemahaman atau makna. Yang terakhir menurut ahli sebenarnya masih banyak. Secara sederhana, komunikasi itu dapat disimpulkan menjadi, jika saya bicara, saya menjelaskan seperti ini, kalian mengerti, jadi anak-anak mengerti atau memahami, atau sebaliknya, jika kalian yang berbicara, saya mengerti. Itu yang dinamakan sederhananya adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya saya berbicara menggunakan istilah-istilah yang tidak kalian mengerti, maka sejatinya komunikasi yang kita lakukan itu kurang efektif. Karena apa? Karena satu pihak A dengan pihak B misalnya, itu tidak nyambung. Jadi tidak nyambung. Sehingga tidak bisa menyamakan persepsi, apa yang disampaikan oleh pihak A tidak difahami oleh pihak B. Nah, kalau misalnya pihak A dan pihak B ini sama-sama memahami apa yang disampaikan, jadi ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, dia akan memahami, maka ini sudah dikatakan sebagai komunikasi. Secara sederhana seperti itu. Saya berbicara, Anda mengerti, atau sebaliknya, Anda berbicara, saya mengerti. Itu adalah komunikasi secara sederhana. Nah, apa sih fungsinya dari komunikasi itu? Ketika kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang menyampaikan informasi. Jadi sebagai informasi. Ketika saya menjelaskan di video ini dengan media video, maka
sebenarnya saya menyampaikan informasi kepada anak-anak melalui media video ini. Jadi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan. Kalau dalam perusahaan, kalau di sekolah ya untuk memahami materi tertentu, untuk memahami materi. Yang kedua adalah sebagai mengendalikan perilaku anggota dan dalam beberapa cara. Jadi kalau misalnya di kelas misalnya siswanya ramai, misalnya ketika ada temannya yang menjelaskan, maka fungsi dari komunikasi adalah bagaimana mengendalikan agar perilaku dari anggota-anggotanya tadi itu bisa kembali fokus kepada apa yang disampaikan dalam komunikasi. Yang selanjutnya adalah sebagai motivasi, artinya membantu memberikan semangat kembali atau memotivasi apa yang dilakukan oleh karyawan. Misalnya kalau di sekolah misalnya dibagikan ulangannya, UH misalnya, ternyata banyak yang mendapatkan nilai 60 atau di bawah 60 misalnya. Maka di sini komunikasinya akan berfungsi sebagai motivasi, bahwa kalian perlu belajar lagi agar tidak mendapatkan 60, atau misalnya diremedi. Ya, diremedi. Artinya diulang kembali ulangan yang telah dilaksanakan tadi agar mendapatkan nilai di atas 60. Tentu dengan usaha dulu, ya kalian harus belajar dulu atau belajar yang lebih serius. Yang terakhir adalah fungsi komunikasi adalah sebagai pengungkapan emosional. Jadi manusia antara satu dengan yang lainnya itu membutuhkan interaksi sosial. Nah, bisa jadi pengungkapan emosional ini bisa dalam bentuk kecewa atau bisa dalam bentuk rasa puas. Nah, ini termasuk bagian dari komunikasi. Misalnya kalian curhat misalnya ke temannya yang lain, maka itu adalah bagian dari fungsi komunikasi untuk mengungkapkan emosional. Jenis-jenis komunikasi. Di dalam dunia komunikasi ada dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik diucapkan maupun ditulis. Jadi seperti ini diucapkan, ya, komunikasinya menggunakan lisan. Atau kalau secara langsung, misalnya saya mengajar di depan kelas, saya sedang mengajar, saya menggunakan lisan, yaitu bentuk ucapan dan tulisan. Tulisannya di mana? Tulisannya ada di papan. Kalau seperti ini, tulisan saya ada di layar ini. Saya menggunakan alat yang dapat saya gunakan untuk menulis. Jadi komunikasi semacam ini saya menggunakan komunikasi dengan lisan atau dengan verbal. Yang kedua adalah nirkata. Kalau dalam bahasa teknologinya ada nirkabel, berarti tanpa kabel, yang kita kenal dengan wifi begitu, atau dikenal dengan komunikasi nonverbal, jadi tanpa kata. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gesture, atau bahkan menggunakan gambar. Ini biasanya menggunakan emoticon misalnya, kalau di dalam komunikasi dalam dunia virtual. Jadi ada jempol ini maksudnya jempol ke atas gitu ya. Jempol ke atas itu ada maknanya, misalnya like. Jempol ke bawah, dislike. Dan kode-kode yang lain, termasuk emoticon yang kita pakai, itu adalah komunikasi nirkata, tidak menggunakan kata. Tetapi di sini harus menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh keumuman orang. Sehingga ketika kita menggunakan simbol A misalnya, maka orang akan memahami bahwa maksud simbol itu adalah seperti itu. Nah, itu
jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal atau lisan dan ada komunikasi nonverbal atau nirkata. Nah, kita masuk pada inti utamanya yaitu tentang komunikasi daring. Hari ini karena ada virus COVID-19 atau coronavirus disease 2019, ini anak-anak harus belajar di rumah. Jadi ada seruan belajar di rumah. Tinggal di rumah dan belajar di rumah. Nah, sekarang kalian melaksanakan pembelajaran daring namanya, atau dalam bahasanya adalah online. Daring ini adalah dalam jaringan. Lawannya adalah luring atau offline. Nah, komunikasi daring berarti kita komunikasinya adalah menggunakan jaringan atau online. Pembelajaran yang kalian laksanakan itu adalah termasuk bagian dari pembelajaran online. Jadi pembelajaran yang bersifat online. Nah, yang pertama adalah komunikasi daring, yaitu berkomunikasi di mana penyampaian atau penerimaan pesan di sini atau informasi itu melalui jaringan internet. Kalau yang kalian kenal itu misalnya menggunakan Classroom, Google Classroom maksud saya di sini, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan WhatsApp dan aplikasi-aplikasi yang lain sesuai dengan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Dia menggunakan jaringan internet. Jadi antara penyampaian dan penerimaannya melalui media yang namanya internet. Yang kedua adalah komunikasi yang terjadi di dunia semu atau kita kenal dengan istilah maya atau virtual. Yaitu di dalam dunia maya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, bentuknya adalah bisa dalam bentuk web, bisa dalam bentuk chatting, ada WhatsApp, ada Telegram dan bermacam-macam. Ada yang pakai email, ada Facebook, ada Twitter, termasuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, ini menggunakan komunikasi daring menggunakan jaringan internet. Jadi sangat mudah memahaminya karena kalian sudah melakukan hari ini. Yang nanti kita lihat sampai perkembangannya sampai COVID-19 ini normal kembali. Nah, kelebihan komunikasi daring itu apa? Yang pertama adalah yang seperti yang kalian lakukan sekarang, kalian tidak perlu pergi ke sekolah, cukup di rumah, jadi bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, karena tidak boleh keluar, maka ya di rumah saja ini. Ya, di mana saja itu kalau sekarang dibatasi di rumah. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Kalian tidak perlu ke sekolah. Jadi tidak ada biaya bensin misalnya atau biaya naik Gojek atau naik Grab, tidak ada. Tetapi di sini anak-anak harus menyediakan kuota karena tidak ada wifi misalnya, kuota data di sini maksud saya. Yang selanjutnya adalah efisiensi waktu. Tentu ketika kita menggunakan komunikasi daring, kita tidak perlu kita tidak perlu bertemu secara tatap muka, tetapi kita cukup telepon misalnya, atau sekarang dengan WA saja sudah cukup, kita dapat menyapa secara langsung. Jadi efisiensi waktu. Terintegrasi dengan layanan TIK yang lain. Jadi ketika menggunakan Google Classroom misalnya, ada yang menggunakan pendukungnya YouTube seperti saya, ada yang menggunakan pendukungnya WhatsApp, ada yang menggunakan pendukungnya Facebook misalnya. Nah, banyak. Jadi bisa terhubung dengan yang lainnya. Misalnya pembelajaran ini ada nanti misalnya pakai video conference misalnya. Jadi menggunakan aplikasi tertentu. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi via daring, maka kan lebih cepat responnya. Nah, bisa dalam bentuk antar individu dengan individu, atau individu dengan grup misalnya. Nah, kita kan punya grup-grup itu, grup kelas, ada grup pelajaran dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan meningkatkan intensitas berkomunikasi, meningkatkan partisipasi. Orang akan lebih cepat responnya di dalam grup ya. Misalnya disuruh
absen keberadaan di rumah atau tidak. Itu akan mempercepat atau meningkatkan partisipasi yang berada di dalam grup itu. Nah, kekurangan komunikasi daring adalah tidak mewakili emosi pengguna. Jadi karena misalnya menggunakan teks misalnya, karena saya tidak melihat gestur atau gerak tubuh dari pengirim pesan, maka menggunakan teks ini bisa bermakna banyak. Makanya ketika menggunakan huruf kecil semua dengan menggunakan huruf besar semua, dia akan bermakna berbeda. Atau menggunakan emoticon tertentu, kita tidak bisa apakah emoticon ini mewakili emosi dari penggunanya. Huruf kecil ini apakah mewakili emosi penggunanya, termasuk huruf besar juga apakah juga akan mewakili emosi. Jadi kita hanya bisa memperkirakan bahwa emosi dari lawan bicara kita adalah seperti ini. Memerlukan perangkat khusus ya tentulah, seperti gawai begitu ya, atau laptop. Nah, kita perlu alat khusus. Terlalu banyak informasi yang tidak penting, bahkan informasi yang hoax, ya, yang tidak benar. Banyak yang berseliweran di grup atau dijabrikan dan dikirim secara pribadi. Menyita konsentrasi tentu. Kalau kita berkomunikasi daring misalnya, kita tidak boleh mengendarai sepeda motor. Karena dia butuh konsentrasi penuh. Sehingga kita bisa efektif dalam berkomunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi daring. Ini yang kita bahas utama dari materi ini. Yaitu komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron namanya. Yaitu komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dalam waktu nyata atau dinamakan dengan real time. Jadi seketika itu. Ada dua, yaitu dengan teks atau dengan video chat. Jadi dengan teks atau dengan video. Contoh kalau dengan teks misalnya kita gunakan WA bisa dua-duanya, WhatsApp bisa dua-duanya, bisa teks bisa video call misalnya. Ini termasuk V-call itu ya, video call. WA bisa, Telegram juga bisa dengan suara, ya, teks dan suara. Sekarang semua aplikasi sudah bisa mewakili teks dan video, ya, teks dan video. Itu mudah. Kalau kalian misalnya mengenal Webex atau mengenal Google Meet misalnya, nah ini juga termasuk yang mewakili, dia termasuk komunikasi daring sinkron. Jadi langsung dua arah, membalas. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, berarti dia real time. Komunikasi daring yang tidak serempak, yang kedua. Jadi ini yang kedua. Yang pertama sinkron dan yang kedua adalah asinkron. Komunikasi menggunakan perangkat komputer dilakukan secara tunda. Tunda artinya tidak real time. Contoh misalnya mengirim email. Jadi kalau misalnya saya mengirimkan data melalui email misalnya, maka dibutuhkan waktu untuk membalas. Jadi ada jeda. Terus misalnya dalam forum online misalnya, atau dalam rekaman simulasi. Nah, termasuk di menggunakan YouTube, ya itu termasuk dengan asinkron, ya, dengan asinkron. Ada jedanya. Nah, apa saja komponen untuk kita melakukan komunikasi daring? Yang pertama adalah hardware. Hardware ini adalah perangkat keras. Hardware itu perangkat keras yang dapat dilihat, dapat diraba secara langsung dalam bentuk nyata. Misalnya komputer atau laptop misalnya. Ada headset, ada mikrofon, dan alat pendukung yang lain. Dalam hal ini adalah koneksi internet. Bisa wifi, bisa data di internet di HP misalnya, banyak. Jadi itu hardware-nya. Yang kedua adalah software, perangkat lunak, yaitu program yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Ya, misalnya ada Skype, kalau sekarang jarang dipakai. Ada Google, ada Hangout, ya, ada web conference. Ya, mudahnya kalau sekarang itu ada WhatsApp, Telegram, yang ini yang kalian kenal ini.
yang kalian kenal. Jadi ini termasuk software, aplikasinya. Ada brainware. Brainware itu perangkat yang dimiliki oleh manusia atau dinamakan dengan otaknya. Jadi dia yang memanfaatkan software dan hardware. Yaitu manusia yang terlibat dalam penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dalam melakukan komunikasi daring. Jadi hardware, software, penggunanya dinamakan dengan brainware. Ya, brainware. Jadi manusianya itu dinamakan dengan brainware. Nah, tentu kalau kita melakukan komunikasi sinkron maupun asinkron ada etiketnya. Ada namanya tata krama. Ini sudah saya jelaskan di kelas ketika kita membahas tentang netizen atau kewargaan digital. Ketika kita membahas kewargaan digital, bagaimana kita ketika komunikasi di media sosial misalnya, ya tetap hanya menggunakan media saja. Sebenarnya cara komunikasi kita juga sama ketika kita berhadapan dengan orang. Ya tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tidak menggunakan jenis font yang beragam. Rata-rata biasanya yang mudah untuk dijadikan komunikasi itu misalnya Arial, ya misalnya Arial. Kejelasan penulisan subjek kalau misalnya kita mengirim email. Perhatikan sisinya, jadi kita tembusannya begitu, atau tembusan yang kedua bahwa dia memang berhak membaca email tersebut. Yang selanjutnya adalah segera menanggapi pesan yang diterima. Kalau ini bisa saya katakan sebagai fast response. Tidak meneruskan pesan-pesan yang penting. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Memforward. Jadi kalau pesan itu memang dipandang tidak penting atau tidak berhubungan dengan grup tertentu atau tidak berhubungan dengan orang tertentu, tidak usah dikirim. Itu termasuk tata krama. Nah, bagaimana dengan tata krama sinkron? Gunakan nama asli dan lokasi Anda. Jadi kalau Anda melakukan telepon atau melakukan video conference misalnya, ya gunakan nama asli Anda. Tidak usah nama-nama yang alay gitu. Sebelum dimulai, cek semua perlengkapan audionya. Pastikan suara Anda terdengar. Kalau misalnya mengikuti pembelajaran atau rapat online misalnya. Sekarang lagi booming. Jika Anda sedang menggunakan mikrofon, ya, carilah lingkungan yang tenang. Jangan yang berisik karena mengganggu audiens yang lain. Jangan sampai ada suara yang ada sekitar kita mengganggu jalannya konferensi. Saat Anda dibersihkan bicara, teruslah bicara. Ya, tidak usah bertanya apakah suara saya terdengar atau apakah suara saya terdengar dengan jelas dan seterusnya. Tidak usah seperti itu. Nanti ada tim teknis biasanya yang mengingatkan hal seperti itu. Yang terakhir adalah fokus pada diskusi. Jangan melakukan aktivitas lain ketika melakukan video conference. Jadi anggap saja video conference ini adalah bagaimana ketika anak-anak itu berada di kelas, di depannya ada guru yang menjelaskan. Sehingga kalian serius. Sebenarnya sama saja dengan. Nah, itu materi tentang komunikasi sinkron dan asinkron yang bisa saya jelaskan. Minggu depan saya akan memberikan kasus. Coba nanti kalian akan analisis tentang pembelajaran daring itu, mana yang komunikasinya sinkron dan mana komunikasinya yang asinkron. Nah, jadi nanti ditunggu saja bagaimana cara mengerjakan, terus soal pemecahannya bagaimana atau permasalahannya bagaimana. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di link deskripsi agar kalian nanti bisa dianggap telah mengikuti pembelajaran daring di materi komunikasi sinkron dan asinkron pada mata pelajaran simulasi digital. Terima kasih. Like bila suka. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.